Dan pemirsa, debat perdana Cawapres yang digelar malam ini mengangkat tema ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, hingga masalah perkotaan. Ketiga Cawapres akan saling serang pertanyaan dan adu argumen untuk menunjukkan kemampuan mereka. Apa saja strategi dari para Cawapres untuk bisa memenangkan perdebatan? Sudah hadir bersama kami konsultan komunikasi politik Mas Irfan Asyari Sudirman Wahid yang akrab disapa Mas Ipang Wahid. Mas Ipang, kami ingin tahu tadi udah ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 sepertinya menyatakan siap semua. Tapi menurut Mas Ipang, siapa yang akan membuat penonton terkesima? Yang paling unggul siapa, Mas? Nah, prediksinya, Mas. ini selamat sore ya semua ya. Menurut saya debat nanti malam ini menarik sekali. Karena yang dipersepsikan paling tidak menguasai masalah justru bagi saya yakin dia itu yang paling paham masalah ini. Siapa itu dia, Mas? Calon nomor 2. Oke. Karena kan dia wali kota. Mas Gibran itu kan wali Pengusaha kota. juga kan? Pengusaha juga. Jadi otomatis Mas Gibran tahu ke semuanya. Ya kan, mau tata kelola pemerintahan, mau ekonomi, apapun ya. Ya. Tapi yang dua ini, 01 dan 02, Mas Imin sama Pak Mahfud ini memang jago debat. Caimin udah nggak sudah diragukan lah. Ya kan, aktivis. Pak Mahfud pakar hukum, tukang debat. Karena kita selalu ngelihat di DPR segala macam. Jadi nanti malam ini siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, memenangkan show ini adalah kalau menurut saya siapa yang paling mahir dalam bermain kata-kata. Jangan lupa bahwa debat itu sebenarnya adalah show, ya kan? Jadi substansi nomor 1, tapi nomor 2-nya itu adalah komunikasi, cara berkomunikasi. Nah, semakin ke sini yang hal ketiga ini adalah gimmick. Gimmick itu menjadi sangat penting karena debatnya cuma 2 jam gitu ya. Tapi selama 2 minggu ke depan, potongan-potongan gimmick itulah yang akan keluar di media sosial. Gimmick seperti apa sih, Mas, yang kemudian dibutuhkan oleh para cawapres untuk kemudian bisa berebut suara para pemilih? Contoh kemarin Mas Anies. Itu hal kecil, gimmick-gimmick kecil. Atau mungkin ya serangan-serangannya Mas Anies yang membawa saksi gitu ya, atau Mas Ganjar sekalipun. Itu menurut saya memang adalah sebuah hal yang perlu dinaikkan. Nah, karena satu lagi hal yang paling penting adalah masalah emosi. Emosi ini menjadi penting karena ini kan hubungannya kita attack sama kita defend. Attack melalui pertanyaan-pertanyaan, defend kalau misalnya ditanya, kita bisa jawab apa? Nggak gampang di tengah itu, bisa jadi kita pinter. Ya. Tapi sekali lagi, pengalaman debat itu menentukan. Nah, di sini Mas Gibran kalah. Kalah jam terbang maksudnya. Iya kan? Dari segi pengalaman ya? Oh, kalau pengalaman, jam terbang itu menentukan. Ini masalah kita disikat begini, goyang apa enggak gitu kan? Digertak, goyang apa enggak? Jangan-jangan begitu digertak malah tambah kencang kayak yang debat pertama kan kita nggak tahu. Tapi kan kombinasi juga ya Mas Ipang, bukan hanya menguasai substansi, tapi bagaimana cara mengkomunikasikan, justru itu. menyampaikan narasinya. Sesaat lagi kita ulas hanya di Kabar Petang, pemirsa. Tetaplah bersama kami.